Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 2. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menerima pesanan, iblis besar akan mundur dengan cepat bersama iblis ekstrateritorial. Tan Yun tidak mengejar. Dalam pikirannya, suatu hari nanti iblis langit ekstrateritorial akan punah suatu hari nanti, tetapi sekarang mereka membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Selain itu, darah dan sisa jiwa iblis tidak berpengaruh pada Yuyan. Ketika iblis ekstrateritorial mundur, Bai Cheng Tianzun buru-buru membuka formasi pertahanan. Tan Yun membawa wakil komandan iblis dan terbang ke kota tentara King Tian, lalu menghapus kekuatan iblis dan melemparkannya ke depan Bai Cheng Tianzun. Terima kasih untuk menghapusnya dulu. Kolam iblis dihapuskan, sama seperti kolam spiritual dewa dihapuskan dan disia-siakan. Ah, kamu manusia sialan, kamu mungkin juga membunuhku jika kamu menghapus kolam ajaibku. Wakil komandan iblis itu mengutuk dengan wajah tegas. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan membantaimu, tapi tidak sekarang. Kata Tan Yun, tubuhnya tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal. Oke, jawab Bai Cheng Tianzun, mengeluarkan tas binatang buas. Bajingan, wakil komandan iblis itu meraung, aku adalah cucu dari master iblis yang hebat. Beraninya kamu memasukkan wakil ini ke dalam kantong binatang buas. Haha, Bai Cheng Tianzun berkata sambil menyeringai, kamu adalah binatang buas. Di mana kamu tidak bisa memasukkanmu ke dalam kantong binatang buas. Selanjutnya, Bai Cheng Tianzun mengemas wakil komandan iblis yang telah kehilangan anggota tubuhnya ke dalam kantong binatang roh. Kemudian, Tan Yun menatap Bai Cheng Tianzun di mata keluarga Bai yang memuja, kamu mengikutiku. Oke, jawab Bai Cheng Tianzun, dan mengikuti Tan Yun ke udara. Dan setelah beberapa saat, dia terbang ke puncak Gunung King Tian. Tan Yun memandang istrinya yang berwajah pucat, dan mengorbankan menara Dewa Ruang dan Waktu dan berkata, pertama masuk latihan, dan kita akan bicara nanti. Ya, setelah Sen Subing dan yang lainnya merespons, mereka memasuki menara bersama Bai Cheng Tianzun, dan Tan Yun juga masuk untuk memulihkan lukanya. Tidak lama kemudian, Tan Yun, Bai Cheng Tianzun dan yang lainnya keluar dari menara dengan utuh. Yuner, jika kamu punya sesuatu, mari kita bicarakan di Istana Dewa. Kata Bai Cheng Tianzun. Oke, Tan Yun menyingkirkan menara, membawa para wanita, kera iblis, dan binatang buas, mengikuti Bai Cheng Tian ke Istana para Dewa, dan datang ke ruang diskusi. Pada saat ini, Komandan Bai Feng juga masuk. Tan Yun memandang Bai Cheng Tianzun dan Komandan Bai Feng dan tersenyum, jika dia menunjukkan, apakah kamu selalu tidak punya apa-apa untuk ditanyakan? Misalnya, mengapa saya menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan mengapa saya dapat mengatur formasi pedang Hongmeng Tu? Bai Cheng Tianzun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua, saya tidak ingin bertanya, saya tahu kapan Anda ingin mengatakannya secara alami. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, orang tua ini akan mendukungmu. Dengan kata-kata lamamu, aku lega. Tan Yun selesai berbicara, menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, nama saya Tan Yun, bukan Jing Yun. Setelah itu, Tan Yun bingung. Karena dia tidak bisa melihat perubahan apapun dari wajah Komandan Bai Cheng Tianzun dan Komandan Bai Feng, ada senyuman. Yuner, aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Komandan Bai Feng berkata, sebenarnya, ketika kamu membunuh Wei Chiking dalam perjalanan kembali ke kota tentara King Tian, aku menebak identitasmu. Mendengar ini, Tan Yun tertegun. Saat ini, Bai Cheng Tianzun dan Bai Feng saling memandang. Kemudian, mereka berlutut dengan satu kaki ke arah Tan Yun dan berkata dengan hormat, bawahan memberi hormat kepada Tuan Hongmeng Supreme. Mulai sekarang, bawahan bersedia memimpin pasukan keluarga Bai untuk mengikuti Tuan sampai mati, dan melewati api dan air. Apa yang kamu lakukan? Dalam hatiku, kamu adalah kerabatku. Cepat bangun. Tan Yun buru-buru melangkah maju untuk membantu ayah dan anak itu.
Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, kamu tidak harus formal denganku, sepertinya terlalu aneh. Mendengar ini, ayah dan anak itu tersenyum dan mengangguk setuju. Aku akan memperkenalkan beberapa orang kepadamu. Tan Yun berkata, menatap Sen Subing dan berkata, dia adalah mantan istriku, reinkarnasi dari Raja Dewa Ruang dan Waktu. Ayah dan anak itu cukup terkejut, dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada Sen Subing, bawahan telah melihat nyonya. Jangan sopan. Sen Subing tersenyum. Tan Yun menarik Wuxin dan memperkenalkan mereka kepada ayah dan anak, dia adalah adik laki-laki saya, Dewa Wuxin. Ternyata kamu Dewa Wuxin, tidak sopan dan tidak sopan. Bai Cheng Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika junior masih sangat muda, dia mendengar para tetua mengatakan reputasimu. Wuxin tersenyum. Setelah menyapa, Tan Yun memandang Tuo Bai Yingying dan memperkenalkan, dia adalah mantan Dewa Surga. Mendengar ini, mata Bai Cheng Tianzun terbelalak, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tuo Bai Yingying, ternyata kamu adalah pendahulu Dewa Langit. Para junior telah mendengar sejak mereka masih muda bahwa di bekas alam Dewa Hongmeng, Dewa Surgawi di samping penguasa Hongmeng Supreme adalah kepala dari 12 jenderalnya yang kuat. Tidak hanya itu, tetapi juga penasihat pertama Tuan Hongmeng Supreme. Merupakan suatu kehormatan bagi generasi muda untuk melihat Anda hari ini. Tuo Bai Yingying sedikit tersenyum dan berkata, kamu terlalu tua untuk diberi hadiah. Tan Yun memandang Fang Ziking dan memperkenalkan, dia adalah Fang Ziking, Kaisar Abadi 9 Dunia Abadi 9 Hongmeng. Ternyata Kaisar Fang Xian. Bai Cheng Tian berkata sambil tersenyum, lama mengagumi nama itu. Ketika saya masih sangat muda, saya mengetahui dari ayah saya bahwa Tuan Hongmeng telah menunjuk seorang gadis kecil di Dunia Abadi 9. Kemudian, ketika gadis kecil itu tumbuh dewasa, dia memilih banyak pemain kuat di Dunia 9 Hongmeng dengan kekuatannya sendiri, dan akhirnya dikanonisasi sebagai Kaisar 9 Langit oleh Maha Guru. Dan dia adalah kecantikan nomor 1 di alam 9 Hongmeng. Fang Ziking tersenyum dan berkata, tidak ada hadiah. Setelah itu, Tan Yun menatap Zenji dan berkata, kembalikan penampilanmu. Iya, Zenji mengangguk, dan segera, wajahnya mulai berubah, dan dia langsung mendapatkan kembali kecantikannya yang sangat diperlukan. Kamu, Bai Cheng Tianzun melebarkan matanya dan berkata dengan ekspresi kaget, kamu adalah senior Zen. Apakah satu-satunya murid dari mantan Ling Xia Tianzun? Iya, ini aku. Zenji tersenyum dan berkata, saya memiliki kesan tentang Anda. Ketika saya pertama kali melihat Anda masih remaja. Ya, Bai Cheng Tianzun sangat bersemangat, ya Tuhan, dulu aku memperlakukanmu seperti anak cucu, tapi sekarang aku tahu bahwa latar belakangmu lebih besar dari yang lain. Dan Tuan Muda Bai Feng sudah terpana. Dia tidak menyangka tokoh-tokoh terkenal di masa lalu akan muncul di hadapannya satu persatu. Akhirnya, Tan Yun memberitahu ayah dan anak itu bahwa dia adalah murid dari Dewa Penguasa Naga Iblis bercakar 12 dan Dewa Naga Emas bercakar 12, dan bahwa kedua binatang itu bergabung dengan tulang kedua dewa. Setelah ayah dan anak itu mendengarkan, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, setelah Bai Cheng Tian melambat, dia memandang Tan Yun dan berkata, Tuan Hongmeng. Tidak menunggu kata-kata Bai Cheng Tianzun, Tan Yun tersenyum dan berkata, aku masih berpikir kamu selalu memanggilku Yuner lebih baik. Bagus. Setelah Bai Cheng Tianzun tersenyum, dia membuang senyumnya, dan berkata dengan ekspresi serius, Yuner, apakah kamu berencana untuk membalas dendam? Ya, Tan Yun mengangguk, dengan sedikit rasa dingin di mata bintangnya. Orang-orang yang mengkhianatiku, para dewa yang mengkhianatiku, mereka harus membayar harganya. Yuner, apa yang akan kamu lakukan? Orang tua, aku mendengarkanmu, kata Bai Cheng Tianzun. Tan Yun berkata dengan niat membunuh di wajahnya, setelah semua iblis mundur, aku akan membunuh Raja Dewa yang mengkhianatiku. Sekarang kamu selalu menemaniku ke kota militer Mufeng, dan berbicara secara detail setelah menemukan Mufeng Tianzun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun langsung mengangguk. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Komandan Fang Seng sudah meragukan identitasmu, atau memberitahunya. Komandan Fang Seng benar-benar layak dipercaya. Tan Yun berkata, oke, ayo temukan dia, dan temukan juga dua komandan lainnya. Tidak lama kemudian,
Tiga komandan ranah Raja Dewa kelas 9 datang ke aula. Ketika mereka mengetahui identitas Tan Yun, Sen Subing, Zheng Ji, Wuxin Sangsen, dan Tuoba Yingying, ketiganya tercengang. Setelah itu, langsung berlutut di kaki Tan Yun dan menyerah. Demi keamanan, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan ketiga komandan. Setelah diinterogasi, dia menemukan bahwa ketiga komandan bersedia menyerah dengan setia, dan Tan Yun merasa lega. Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng dan membantu mereka bertiga satu demi satu dan berkata, selanjutnya, Bai Cheng Tianzun dan saya akan pergi ke kota militer Mufeng untuk membahas kudeta. Kota tentara Qingtian diserahkan kepadamu. Ketiganya berkata serempak, Tuan, tolong jangan khawatir, bawahan Anda pasti akan melindungi kota Qingtian. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Subing dan Yingying, ikuti aku ke kota militer Mufeng. Oke, Sen Subing dan Tuoba Yingying mengangguk. Tan Yun maju selangkah, mengambil tangan Giok Namong Yukin, dan berkata, Yukin, kamu, Lao Yuan, Xiao Lao, tetap di kota militer Qingtian untuk berjaga-jaga. Aku akan segera kembali. Namong Yukin tersenyum, dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubahnya, bibir terbuka dengan ringan. Setelah itu, Tan Yun, Sen Subing, Tuoba Yingying, dan Bai Cheng Tianzun bersama-sama meninggalkan kota tentara Qingtian, dan berlari menuju kota tentara Mufeng. Hanya 1 bulan kemudian, keempat Tan Yun tiba di kota militer Mufeng. Seperti yang diharapkan Tan Yun, iblis langit ekstrateritorial yang mengepung kota militer Mufeng telah mundur. Tapi dari tumpukan mayat iblis surgawi dan tentara keluargamu di luar kota, orang dapat mengatakan bahwa mereka telah mengalami perang hebat. Tuan Muda Jing, Anda di sini. Seorang jenderal dewa yang menjaga kota militer Mufeng, menatap Tan Yun dengan ekspresi kagum, berkata dengan mulut panik. Tuan Muda Jing, kita semua telah mendengar alasan mengapa iblis luar angkasa yang mengepung kota militer kita mundur karena Anda mengalahkan wakil komandan iblis itu. Aku juga mendengar bahwa wakil komandan iblis hari itu adalah iblis kelas 9 dari alam abadi. Kamu benar-benar luar biasa. Tan Yun awalnya bingung, tidak tahu mengapa pihak lain mengetahui hal ini. Kemudian, dia menyadari bahwa itu pasti jenderal iblis besar yang telah dievakuasi dari kota tentara Qingtian saat itu. Dia mendengarnya ketika dia datang ke kota tentara Mufeng untuk memberitahu iblis surgawi di sini. Terima kasih. Tan Yun tersenyum, menyingkirkan senyumnya dan berkata, oh ya, bagaimana dengan korban di kota tentara Mufeng? Lebih dari 3 juta tentara dewa tewas. Dewa akan terlihat sedih. Tan Yun menepuk pundaknya dan menghibur, mereka tidak bisa kembali dari kematian, jadi jangan sedih. Suatu hari, kita akan membalas dendam. Setelah itu, Tan Yun dan keempatnya memasuki kota militer Mufeng dan datang ke istana para dewa. Setelah beberapa saat, aula diskusi. Tan Yun, Suan Yuanrou, Sen Subing, Tuoba Yingying, Bai Cheng Tianzun, Mufeng Tianzun duduk. Tianzun Mufeng dengan ramah berkata, Yuner, ada apa? Kalimat Tan Yun selanjutnya membuat Mufeng Tianzun tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Aku ingin melancarkan kudeta untuk menghukum Dewa Lingxia, kata Tan Yun. Ini, tubuh tua Mufeng Tianzun terkejut, dan alisnya berkerut dan dia berkata, Yuner, ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin melancarkan kudeta? Dengan cara ini, dunia Dewa Hongmeng akan berada dalam kekacauan. Begitu kudeta diluncurkan, akan ada masalah internal dan eksternal. Saat ini, Suan Yuanrou berkata, saya akan membicarakannya. Ya, Tan Yun mengangguk. Kakek, jangan terlalu bersemangat, duduk dulu dan dengarkan aku. Suan Yuanrou tersenyum nakal, lalu menekan Mufeng Tianzun di kursi. Ruer, apa yang ingin kamu katakan pada kakek? Mufeng Tianzun bertanya dengan cemberut. Kakek, bukankah kamu selalu ingin tahu identitas Jing Yun dan aku? Kata Suan Yuanrou. Ya, kata Mufeng Tianzun. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Suan Yuanrou berkata, aku adalah reinkarnasi dari mantan kepala klan roh. Wow! Tianzun Mufeng tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menatap Suan Yuanrou dengan takjub. Ruer, apa yang kamu katakan? Kamu adalah reinkarnasi dari kepala klan roh. Wow! Di kursi, Bai Cheng Tianzun juga terkejut, dan tiba-tiba berdiri.
Anda pasti tahu patriark dari klan roh di masa lalu, tapi dia dan Hongmeng Supreme adalah dewa yang tiada taranya di level yang sama. Ya, saya adalah patriark dari klan roh. Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya dan tersenyum, kakek, apakah Anda akan melaporkan saya dan membiarkan Dewa Lingxia menangkap saya? Sungguh lelucon, tentu saja kakek tidak akan melakukan ini. Mu Feng Tianzun berkata tanpa berpikir, Rower, apakah kamu bercanda dengan kakek? Tentu saja tidak, jangan percaya padaku. Saat Suan Yuanrou berbicara, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi warna safir, dan kemudian memadatkan armor es langit yang mendalam dan pedang es langit yang mendalam. Ruer, matamu adalah pupil biru dari ras roh yang dimiliki oleh kepala ras roh. Tubuh tuamu Feng Tianzun bergetar hebat. Kamu benar-benar reinkarnasi dari patriark dari klan roh. Setelah itu, mata Mu Feng Tianzun menunjukkan sentuhan pemahaman. Kakek mengerti, kamu akan menggulingkan kekuasaan Dewa Lingxia dan menyatukan dunia Dewa Hongmeng. Tidak, kakek, kamu salah. Suan Yuanrou berkata, bukan aku yang mendominasi dunia Dewa Hongmeng, tapi Jing Yun. Sekarang saatnya memberitahumu identitas Jing Yun. Dia tidak disebut Jing Yun. Namanya dalam kehidupan ini adalah Tan Yun. Dia adalah Hongmeng Supreme, yang telah dikutuk oleh Dewa Leluhur Si Yuan saat ini dan Dewa Leluhur Chaos ke dalam siklus reinkarnasi abadi. Mendengar ini, Mu Feng Tianzun menatap Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan ekspresi shock yang ekstrim. Tubuh tuanya sering gemetar dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Berita ini sungguh mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid Dewa Lingxia yang paling dihormati saat ini sebenarnya adalah Hongmeng Supreme. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun pasti dengan sengaja menyembah Dewa Lingxia sebagai murid, dan dengan sengaja mendapatkan kepercayaannya, yaitu dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk membalasnya. Dia tahu bahwa di masa lalu, Dewa Lingxia tidak hanya mengkhianati Hongmeng Supreme, tetapi juga menyatakan ke dunia Dewa Hongmeng, memfitnah Hongmeng Supreme sebagai orang yang tidak termaafkan, dan menghukumnya untuk mengembalikan perdamaian ke dunia Dewa Hongmeng. Dia melakukannya dengan benar dan menghancurkan kerabat. Memikirkan hal ini, Mu Feng Tianzun buru-buru menghadap Tan Yun dan berlutut, tetapi Tan Yun melangkah maju untuk menghentikannya. Kamu selalu kakek Ruer dan kakekku. Ini sama sekali tidak mungkin. Terima kasih, Tuan Supreme. Setelah Mu Feng Tianzun bangun, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, saya mendengarkan Tuan Supreme. Kamu selalu memanggilku Yuner, terlalu aneh untuk memanggil Master Supreme. Kata Tan Yun sambil tersenyum. Bagus. Meskipun Mu Feng Tianzun mengatakan demikian, dia memandang Tan Yun masih dengan kagum. Yuner, ada yang ingin saya tanyakan, saya tidak tahu apakah harus bertanya. Kamu selalu berbicara, kata Tan Yun. Tianzun Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa di masa lalu Anda lolos dari pernikahan pada malam pernikahan Anda dengan Ruer. Kemudian, Ruer memimpin ras roh ke pertempuran yang menentukan dengan Anda. Dalam pertempuran yang menentukan, kamu membunuh Ruer sendiri. Apakah itu benar atau salah?